Wa thalithuha an tusalla jama'atan. Itu ya. Asakhitatil balad. Hah? Kenapa? Harun. Qala Syekh Muhammad Ar-Raisi fatwahu. Farun ayat Farun satu cabang. Qala Syekh Muhammad Ar-Raisi fatwahu. In kana al-qura mutaba'idatan wajaba ala kulli qaryatin jum'atun in jama'ati syuruta. Jika ada beberapa desa saling menjauh, zaman dulu kan kondisinya seperti itu, desa sawah, desa apa setu sawah dan seterusnya, hutan desa lagi. Wajaba maka wajib ala kulli qaryatin atas setiap desa jum'atun Jumat, tapi dengan catatan in jama'a syuruta, jika desa tadi itu masing-masing memenuhi syarat-syarat ya sah Jumat. Wa dhabitul bu'di, dan patokan jauh, adamul marafiq, ketidakbersatuan, tidak satunya al marafiq. Marafiq apa? Tempat keakraban, tempat ngobrol, tempat pertemuan dan seterusnya. Kamal abisibyan, seperti tempat bermain sibian. Di zaman dulu ada tuh desa nih, nanti ada lapangan atau lahan kosong itu buat main anak-anak ya. Buat main anak-anak. Nah, itu masuk marafiq tuh gitu. Ketika seseorang zaman modern sekarang juga dia ketika membuat kompleks perumahan itu biasanya disisain tuh tanah kosong buat marafiq, ya buat apa istilahnya? Apa tuh kalau zaman sekarang saya macam alun-alun lah ya. Buat alun-alun tapi khusus kompleks tadi tuh, lahannya kosong gitu. Artinya dipergunakan untuk kemaslahatan penduduk kompleks gitu. Wanadi dan an-nadi. Wa dan di an-nadi mahalul qaum wa mutahaddatsuhum, tempat kumpulnya kaum dan tempat ngobrolnya mereka. Ya sanad faliyad unadiyah sanad uzzabaniyah. Wa matrahir ramad, dan matrahir ramad, tempat membuang ar-ramad, abu dapur. Kalau zaman dulu kan masaknya pakai kayunya terbakar, tinggal sisa abu dapur banyak-banyak kan. Nah, dibuang abu dapur itu di marafiq istilahnya. Wal isyarati min ba'di ba'dha, dan meminjam dari sebagian yang lain akan sebagian yang lain. Ya kita nggak ngalamin ya, kalau yang bisa kita gambarin ketika satu tetangga dengan yang lain butuh sesuatu, itu karena biasa mereka jadikan titik temu ya, titik kumpul apa temu, mana enakan titik kumpul apa titik temu? Pikirin nanti ya, titik temunya di marafiq tadi, sehingga ketika mau meminjam satu barang dengan yang lain, ya akadnya situ, akad isti'arah, minjam-minjam. Fa in ikhtalafat, lalu jika al marafiq tadi beda-beda, faquran wa dhabitul budi, dan patokan jauh, ada muttihadil marafiq, tidak bersatunya marafiq. Fa in ikhtalafat, lalu jika beda-beda marafiq tadi itu, faquran, maka dinilai beberapa desa karena marafiqnya beda-beda. Ai fahiya quran katsiratun, maka dia desa yang banyak. Wa ini sahadat, dan jika marafiqnya satu, titik temunya satu, tempat kumpul satu, ya berarti ini patokannya tempat kumpulnya tadi ya, tempat ngobrol satu, matra romat satu, fal muttaji fi madzukira qaryatun wahidah, maka pandangan yang kuat pada apa yang disebutin tadi di atas, dia dianggap satu desa. Wallati lam tajma'i syuruta, sementara desa yang banyak tadi saling berjauhan, tetapi ada desa yang dia tidak mengumpulkan syarat. Artinya ada satu desa atau dua desa tadi tidak memenuhi syarat untuk sah dilakukan salat Jumat gitu. Madamil ittihad, beserta ketiadaan bersatunya al-marafiq.
fahiya ma ghairiya ka kharijil baldah, maka dia desa yang tidak memenuhi syarat untuk didirikannya Jumat, ma ghairiya beserta selain desa tersebut, ka kharijil baldah, itu hukumnya seperti ya di luar daerah mereka. Maka tafriyahnya fa'in samiatin nida'a, lalu jika desa yang dia tidak memenuhi syarat sahnya Jumat, desa tadi mendengar an-nida, azan Jumat, ya kan itu jelas ya, bahasa apa istilahnya, majaz, majaz mursal. Walaupun di sini dibilang sami'at, desa itu mendengar, tetapi yang dimaksudkan adalah ahlul qaryah. Min itlaqil mahal wa iradatil hal, disebutkan tempat, tetapi yang dimaksudkan adalah komunitas yang menempati tempat tersebut. Walaupun disebutkan desa, tapi maksud ahlul qaryah, majaz mursal. Ada juga yang memasukkan itu majaz bil hazfi, majaz dengan cara membuang. Asalah sami'a ahlul qaryah, ahlunya dibuang jadi samiat gitu. Ya, ujung-ujungan sama aja, cuman beda jalan. Fa'in samiatin nida, lalu jika qaryah yang tidak memenuhi syarat tadi dia mendengar an-nida, panggil Jumat, wajib 'alal hudur, maka wajib atas qaryah, maksudnya penduduk qaryah yang tidak memenuhi syarat untuk salat mendirikan Jumat, tapi dia dengar azan dari desa yang lain, desa yang memenuhi untuk didirikan Jumat, wajib alai atas desa al hudur, menghadiri Jumat tersebut, yaitu ke desa sebelah. Wa illa fala, dan jika tidak terdengar maka ya tidak wajib gitu. Kalau zaman dulu kan nggak pakai speaker ya, artinya dengan beberapa syarat. Nah, kalau zaman sekarang pakai speaker ya kedengeran. Intah, selesai ucapan Syekh Muhammad Rais. Qauluhu fi khitatil balad, ya dibaca. Qauluhu fi khitatil baladi bikasril qa'i ay alamati abniyatil baladi wa bisul bina'i asarahu wa huwa bikat hataini bisusil an wa kahbu ay al-baru fil jamani wa yunzamu ahlahuma al-jum'atu wa yakhalata anil abniyati wa yusharatu istima'ul abniyati urfa wa alla yazida ma baina manzilaini ala salasimi'atin dirami dakhilaha aw kharijaha di mahalli la tuksaru fihi as-salatu illa ba'da mujawazatihi ma taqaddama fil musafir aqalahu asy-Syafi'i an-Rahman. Itu bi khitatil balad bi kasril kha dengan kasrah kha, alamati abniyatil balad, alamati tanda-tanda abniyatil balad, bangunan-bangunan yang didirikan ya di daerah tersebut, di desa atau tempat tersebut, di daerah tersebut. Jadi memang di sana ada bangunan-bangunan gitu ya. Ya tentu bangunannya nggak kosong, ada yang menempati, bisa kosong gitu ya. Itu habis dibom sama Amerika apa sama Iran. Kalau lihat itu saya jadi bingung sekarang tuh, gara-gara AI ini tahu protes soal apa daya. Sehingga kita bingungnya nih mana yang benar mana yang salah. Ada yang bilang Presiden Trump mati, kemudian belum lama apa Ayatollah Khomeini mati tembak. Dulu mah mungkin kebohongan hanya sedikit, ya mungkin ya, artinya bisa jadi di antara berita yang tersebar paling yang bohong 5%, 90% benar gitu kan zaman dulu mah. Zaman sesudah AI, mana ini yang banyak kan benar apa bohong? Saya salah panggil anak tuh kalau lihat. Ini apa bukan nih? Diomelin sama anak. Emang belum bisa katanya ngebedain AI sama sesungguhnya. Kadang-kadang pusing, bingung gitu tiha. Jelas. Beneran. Kalau orang-orang jadul tuh, saya punya apa ya? Ada ipar. Ya umurnya sama gitu. Dia AI dan itu nggak bisa ngebedain, sehingga AI dianggap bener semua. Gitu. Repot nggak urusan? Repot urusan dia. AI ada sisi positif, ada negatifnya. Tapi kira-kira banyakkan sisi positif apa negatif? Secara umum, kalau saya sih negatifnya.
Tapi kalau secara disandarkan kepada individu konsumen, ya kembali kepada dia. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang cerdas bisa membedakan, sehingga dia kita kasih gelar Al-Faruq baina AI wa apa tuh wa YouTube al-asliyah. Kita lanjut. Jadi emang repot terus terang. Saya aja merasa repot, pikirin asli nih, udah semangat ya palsu sih. Wa mithlul bina, dan seperti bangunan tadi asarab-sarab. Wa bi fatataini, apa itu? Baitun fil ardi. Baitun rumah tempat tinggal di al-ardi, di bumi. Di lorong-lorong yang ada dalam bumi. Wal kafi, dan juga di gua-gua. Ail gharighar fil baladi, yang ada di daerah itu. Fayalzamu alahuma al-jum'atu, maka wajib kepada penghuni keduanya sarab dan al-ghar. Al-jum'atu salat Jumat, wa in khalata anil abniyah, walaupun keduanya kosong dari al-abniyah, ya bangunan-bangunan. Wa isyaratu disyaratkan ijtima'ul abniyah urfan, disyaratkan kumpulnya bangunan tadi secara kebiasaan. Artinya sebagai kebiasaan bangunan yang banyak tadi dianggap bersatu gitu. Artinya tidak terlalu terpencar, terlalu jauh sehingga dihukumi terpisah-pisah, enggak. Makanya syaratnya di sini Allah yazida. Allah. Allah. Allah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutin dikit lagi ya. Wa alla yazida ma bainal manzilain ala 300 dhira dakhilaha aw kharijaha, bahwa janganlah melebihi jarak antara dua rumah. Jadi rumah tadi harus berdekatan, harus dinilai kumpul gitu ya, tidak terpisah secara hukum kebiasaan, secara pandangan masyarakat, yaitu dianggap kumpul, rumah tadi dianggap kumpul bahwa jarak antara dua rumah tadi tidak lebih dari salah semiati zira, 300 hasta. Dakhilaha maksud saya adalah bagian dalamnya, dakhilal abniyah, au kharijaha atau bagian luarnya. Tapi bagian luar di sini fi mahalin, pada satu tempat, la tuqsaru fihi as-shalah, yang tidak dikosor pada tempat tadi salat illa ba'da mujawazatihi, kecuali sesudah melewati mahal tempat tadi itu. Ma taqaddama fil musafir, apa-apa yang telah penjelasannya pada seorang musafir. Nah, kalau syarhani rahmani wa'lam, ini sering menjadi perbedaan pendapat ya, ketika seorang mendirikan masjid kemudian pengen dijadikan Jumat, apakah perlu izin dari pemerintah setempat, lurah, camat dan atau enggak. Wala mana iqamatul Jum'ah, bahwasanya mendirikan Jumat la tatawaqqafu ala idznil imam aw naibi alal mutamad, itu tidak tergantung atas izin imam atau naibnya, wakilnya menurut kalau mutamad. Berarti dalam madzhab Syafi'i tidak harus izin gitu. Khilafani Abi Hanifah, berbeda kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah harus izin. Tetapi biasanya yang terjadi di kampung, di Ciputat ya, itu biasanya pada pembukaan Jumat awal undang Pak Lurah lah atau Pak Camat. Itu kan artinya bisa jadi tujuannya untuk ya meresmikan, memberikan izin gitu. Wa ani Syafi'i wal Ashabi, dan diriwayatkan, dinukilkan dari Imam Syafi'i sendiri dan al-ashab, ulama-ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i, annau yundabu isti'zanu fiha, bahwasanya kelakuan disunahkan minta izin kepada imam fiha padanya, pada iqamatul Jum'ah. Tetapi sebaiknya walaupun tidak harus minta izin, tidak harus ada izin dari imam atau naibnya, tetap sah Jumatnya. Tetapi sebaiknya minta izin dah, khasyatal fitnah, karena khawatir fitnah, khawatir nanti salah paham. Jadi nanti misalkan Pak Lurah atau Pak Camatnya, mereka mandang mereka sebagai apa ya, pejabat yang resmi, wali di daerah tersebut, saibul wilayah. Kalau dia nggak sana bisa repot urusan gitu. Paling ke sana ya, khasyatal fitnah wa khurujan minal khilaf, dan karena keluar dari perbedaan pendapat Abu Hanifah gitu. Artinya ini ngambil jalan tengah. Biasanya sikap ini ngambil jalan tengah nih. Ketika pertama, tidak, untuk sahnya Jumat tidak harus dengan izin imam atau naibnya, kalau yang mutamad. Tapi di sisi lain Abu Hanifah dia agak tegas itu ya, harus izin dong, nggak bisa nggak pakai izin. Nah maka muncullah kaul yang tengah-tengah, muncullah pendapat yang menengahi, yang berada di tengah-tengah, moderat ya, yaitu sunnah, tetap disunahkan izin khasyatal fitnah gitu. Kan ada kaidah salamah al-khuruj minal khilaf mustahabun gitu. Soalnya kalau kita tetap bersiteguh pokoknya nggak usah pakai izin imam atau naibnya,
sah sholat Jumatnya. Sementara di sisi lain Abu Hanifah bilang wajib izin dong, kalau nggak izin nggak sah. Berarti kan perbedaannya frontal tuh, perbedaannya kuat. Maka muncullah pandangan moderat yang ada di tengah-tengah. Betul, sahnya untuk mendirikan Jumat nggak harus izin daripada imam naib, tetapi tetap disunahkan minta izin gitu. Wa amma ta'adduduha fala budda minal fihi minal izni li'anna mahal ijtihad. Adapun berbilang-bilang Jumat, satu Korea ada 2 pelaksanaan Jumat, fala budda maka tidak boleh fi pada ta'addud minal izin. Nah, kalau masalah ta'addud iqamatil Jumat ya wajib izin pada imam. Nah, bali ana mahal ijtihad karena dia mahal ijtihadin mal ijtihad. Kalau ta'addud zauja izin enggak? Apa Allah Maha tahu? Wa kafa billahi syahida gitu. Ya astagfirullahalazim. Jadi seperti itu ya. Wa tsalitsuha, dan yang ketiganya antusalla jama'atan. Coba apa lanjut ya, pisah satu dah. Atau udah pada lapar? Dibaca wa tsalitsuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi Qala Ziyadi Firaqatil awli Bitamamiha Ayyastaqirra ma'ahu Bila sujudi taniyati Kalau qala Islamu Bil arba'ina Raqata Tumma Ahdasa Fa'atama Kullu minhum Wahdahu Awlam yardis Wa farihuhu Bitaniyati Wa'atimu Munfarid. Ya, udah ya. Wasalnya yang ketiga daripada syarat-syarat salat Jumat dari yang 6, antus sholat jamatan. Sholat Jumat dia dilakukan secara berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri, nggak sah. Kalau sholat wajib 5 waktu walaupun dikerjakan sendiri-sendiri, ya secara hukum tetap sah. Gitu. Kalau Zaidi Ibrahim Az-Zaidi fi raqatil ula bitamamiha. Syarat jamaah itu hanya pada rakaat yang pertama dan itu sempurna sholat. Artinya rakaat pertamanya dikerjakan secara berjamaah sempurna. Jangan setengah rakaat doang, jangan gitu. Jadi syarat sahnya fi raqatil ula bitamamiha. Syarat jamaahnya itu pada rakaat yang pertama. Bitami secara sempurna, rakaat yang pertama sempurna. Ya artinya pada rakaat yang kedua itu tidak harus jamaah gitu. Biaya samira mau ila sujudi tsani. Biaya samira dengan bahwa sekiranya istimrar, makmum mau bersama imam ila sujudi tsani sampai sujud yang kedua. Sujud yang kedua dan rakaat pertama gitu. Kalau sholal imam bil arba'ina rakaatan. Seandainya imam melakukan salat bersama makmum yang 40, 1 rakaat. Tsumma hadasa, kemudian imamnya batal. Imam melakukan sholat Jumat bersama makmum 40 orang, ini udah selesai 1 rakaat ya. Sesudah itu imam batal, berarti pada rakaat kedua imam batal gitu. Fatama kullun minhum wahdah, maka yang 40 ini mereka menyempurnakan tiap-tiap satu mereka ya sendiri-sendiri. Nah yang 40 sholat sendiri-sendiri, sholat Jumat sendiri-sendiri, artinya pada rakaat yang kedua. Aulam yuhdis, atau imamnya nggak batal, artinya pada rakaat yang kedua imamnya tetap masih sholat, nggak batal. Cuma wafaraqo fi tsaniyah, itu yang 40 tuh niat mufaraqah, tidak lagi niat jadi makmum, niat mufaraqah dari imam fi tsaniyah pada rakaat yang kedua. Wa tammun faridina, dan mereka menyempurnakan rakaat yang kedua ya sendiri-sendiri. Ajza'athumul jum'atu, maka mencukupi kepada mereka al jum'atu Jumat tersebut, artinya sah Jumat tersebut. Berarti disyaratkan jamaah hanya pada rakaat pertama. Adapun rakaat kedua seandainya tidak mau secara berjamaah ya nggak apa-apa, silakan. Ya, cuman rugi lah ya, tetap yang keuntungan itu ada pada sholat jamaah. Ini bicara tentang kondisi jamaahnya, kondisi berjamaah
Kondisi dari sisi kondisi berjamaah gitu ya, berjamaah atau tidak. Pada rakaat yang kedua, dilanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am ishtaraku wa والعدد إلى سلام الجميع ومتى أحدث واحد منهم لم يصح جمعة الباقين انتهى وإن كان هو الآخر وإن ذهب الأولون إلى أمكانهم ويلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن وإلا فظهارا انتهى وبهذا يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة الآخر في بيته. Nah, maka tetapi ya walaupun tadi seandainya dilakukan sholat Jumat pada rakaat pertama doang secara berjamaah, kemudian pada rakaat kedua masing-masing dah gitu ya, itu sah Jumatnya. Akan tetapi walaupun begitu tetap yusyaratu disyaratkan baqal adat ila salamil jami', tetapnya bilangan 40 tadi sampai salam semuanya. Artinya bilangan 40 tadi jangan sampai kurang, tetap wajib harus ada lengkap sampai seluruh jamaah tadi seluruh yang 40 tadi salam, udah semuanya salam gitu ya. Wa mata ada sawahidun minhum, dan kira-kira kapan batal salah seorang di antara mereka yang 40, lam tasihha jumatul baqin, maka tidak sah Jumat yang sisanya. Katakanlah 40 yang 99 udah selesai sholat Jumat, maksud saya udah salam, sementara ada yang satu tuh dia sebelum salam batal dut aja, ya udah semuanya berarti Jumatnya tidak sah. Jumat yang 39 tadi jadi ikut tidak sah. Intaha, ya selesai ucapan Imam Az-Zayadi. Wa in kana wal akhirah, sekalipun dia yang batal tadi adalah yang terakhir. 39 udah salam semuanya, tinggal yang satu dia belum salam, sebelum salam dia batal, dia kentut, ya sudah, maka yang sisanya 39 jadi batal semua tuh. Bahkan wa in dzahabal awwaluna ila amakinihim, bahkan sekalipun yang pertama tuh yang 39 udah pulang ke rumahnya masing-masing, gitu ya, udah pulang ke rumahnya masing, udah ngopi segala macam gitu ya, udah ngopi pisang goreng sama istrinya, diumumin di masjid, nih saya jamaah terakhir yang ke-40, saya tinggal sendirian, cuman tadi sebelum saya salam ternyata saya kentut, berarti saya batal. Oleh karena itu yang sudah pulang, udah ke rumahnya ngopi segala macam 39 batal semuanya. Gitu. Bagusan diumumin apa jangan? Bagusan jangan kali ya. Apalagi zaman sekarang bisa emosional nih, gitu ya. Bagusan diam-diam aja lah, gitu ya. Ya kalau saya juga lebih cenderung diam-diam aja lah, repot amat sih urusan dia. Karena kan memang salah satu sahnya sholat jamaah ayya'lamal makmum adama butlani sholatil imam. Ini kaitannya dengan imam ya, bahwa makmum sah sholat jamaahnya ketika dia tidak mengetahui, meyakini bahwa imam udah batal. Kalau imam udah batal ya tidak sah, dia batal juga sholatnya. Makanya mendingan diam-diam aja dah gitu ya. Kalau dikasih tahu nih batal semua udah ya. Sehingga wayalzamu i'adatu Jumatan, wajib kepada mereka tuh yang 40 orang tadi i'adatu Jumatan, mengulang sholat tersebut Jumat, artinya ulang lagi sholat Jumatnya inam karena jika memungkinkan ada, katakanlah waktu zuhur masih ada atau gimana gitu ya. Wa ila, dan jika tidak mungkin ada ya ada Jumat, jika tidak mungkin melakukan Jumat lagi fazuhran, mereka melakukan sholat zuhur. Wabihada, dan dengan perkara ini yulghazu, dibuat teka-teki ya, ada teka-teki, ayo tebak-tebakan. Fayuqalu, maka dikatakan lana bagi kami, ada orang-orang tertentu dia senang dia
mengumpulkan al-alghaz, teka-teki dalam masalah fikih. Kamu kah apa maksudnya? Kalian kan masih pada muda, nggak apa-apa, silakan ya, kumpulin aja dah al-alghaz. Lana, fayuqalu, maka dikatakan lana, menurut kita madhab Syafi'i, syakhsun, ada seseorang, ada fil masjidi, dia batal sholatnya di masjid, artinya sebelum salam dia kentut. Baba tolat sholatu, baba tolat, maka batala sholatu akhara, sholat yang lain di baiti, di rumahnya, di rumah yang lain tadi tuh. Sementara yang 39 pada pulang, udah pada ngopi segala macam, diumumin di masjid. Halo, saya satu dari 40 orang, ternyata tadi sebelum salam saya batal. Oleh karena itu yang di rumah ayo balik lagi ke masjid, lagi ngopi tinggal ngobrol sama istrinya, atau udah kumpul sama istrinya pertama, kedua, ketiga, ayo balik lagi ke masjid, sholat Jumat lagi gitu. Warabiha yakunu arba'in. Wala zaidu Allah ala bisawab. Subhanallah bihamdi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagian ya, nanti kalau yang belum diitin aja apa usul. Tapi rata-rata sih betul, karena kan apa open book gitu teh. Tapi nggak apa-apa, bismillah. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillahirabbil alamin.